Kita mulai hot news dengan good news dari tim Indonesia yang mengukir sejarah baru dengan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Garuda berhak lolos sebagai runner-up di grup F setelah membungkam Filipina dengan 2 gol tanpa balas tadi malam. Kemenangan menghadapi Filipina membuat Indonesia mengoleksi 10 poin dan melaju ke ronde ketiga Piala Dunia sekaligus lolos ke babak final Piala Asia 2027. 2 gol kemenangan timnas di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta dicetak oleh Tom Haye pada babak pertama dan sundulan Rizky Ridho pada babak kedua. Pencapaian gemilang timnas Indonesia serupa dengan sejarah pada 38 tahun silam, tepatnya 1986. Berikutnya timnas Indonesia akan menghadapi raksasa Asia seperti Irak dan Jepang dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di babak ketiga kualifikasi ini, Indonesia akan tergabung dengan 17 tim kuat lainnya untuk memperebutkan tiket langsung ke Amerika Serikat selaku tuan rumah bersama Meksiko dan juga Kanada. Berita terpopuler selanjutnya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya buka suara secara gamblang soal polemik tabungan perumahan rakyat yang potongannya dikeluhkan oleh masyarakat dan juga pengusaha, yakni sebesar 2,5% dari gaji dan 0,5% ditanggung oleh pemberi kerja. Sri Mulyani menjelaskan persoalan tapera saat ini ditanya oleh anggota DPD Kasita Ariwi Katmandu. Kasita mengatakan bahwa kebijakan tapera ini sangat memberatkan masyarakat karena memangkas pendapatan dengan banyaknya beban potongan gaji. Merespons hal tersebut, Sri Mulyani yang juga menjabat sebagai anggota Komite BP Tapera menekankan bahwa kebijakan itu semata untuk memberikan kemudahan masyarakat untuk membeli rumah sebab APBN telah ikut hadir dalam program tersebut. Pemerintah juga telah membantu beban biaya yang ditanggung masyarakat melalui pembayaran bantuan iuran BPJS Kesehatan maupun dengan berbagai macam subsidi yang diberikan termasuk bantuan sosial atau bansos. Berita terpopuler selanjutnya adalah perusahaan asing di sektor teknologi ramai-ramai menanamkan investasi kecerdasan buatan atau AI ke Malaysia. Sementara itu Indonesia belum banyak dilirik meski potensi pasarnya sangatlah besar. Pada awal bulan ini Google menyatakan komitmen investasi sebesar 2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 32,5 triliun rupiah di Malaysia. Investasi tersebut akan digunakan untuk membangun pusat data dan wilayah cloud pertama di negeri jiran seiring dengan meningkatnya permintaan AI dan layanan cloud regional. Cloud regional Malaysia adalah tambahan dalam jaringan Google yang mencakup 40 wilayah dan 121 zona di dunia. Microsoft mengatakan akan berinvestasi 2,2 miliar dolar Amerika Serikat atau 35,8 triliun rupiah untuk ekspansi infrastruktur AI di Malaysia. Di Indonesia, komitmen Microsoft lebih kecil, yakni 1,7 miliar dolar Amerika Serikat atau 27,7 triliun rupiah untuk fasilitas dan talenta AI. Terbaru, ByteDance yang merupakan induk TikTok berencana menggelontorkan dana 2,13 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 34,7 triliun rupiah untuk membangun pusat AI di Malaysia. Informasi terpopuler yang terakhir, gelombang kebangkrutan usaha melanda Jepang. Tercatat ada 1.009 perusahaan di negeri Sakura yang gulung tikar pada bulan Mei 2024. Mengutip dari Asahi, jumlah tersebut melampaui angka 1.000 untuk pertama kalinya dalam sebulan selama lebih dari 1 dekade sejak Juli 2013. Secara tahunan ada peningkatan sebesar 42,9% dibandingkan dengan periode Mei 2023. Perusahaan riset kredit swasta Tokyo Shoko Research mengatakan bahwa secara nilai keuangan total utang perusahaan yang bangkrut pada bulan Mei berjumlah 136,7 miliar yen atau setara 14,2 triliun rupiah. Lembaga itu mengatakan gelombang kebangkrutan ini disebabkan oleh melemahnya yen dan biaya yang lebih tinggi. Dicabutnya stimulus pinjaman COVID-19 yang dikenal sebagai pinjaman zero-zero juga bermuara pada gugurnya ribuan bisnis ini.